Haleluya. Puji nama Tuhan. Mulai dari awal tahun 2025 dan mengakhiri tahun 2024 kemarin, ada satu hal yang Tuhan taruh dan saya lihat bagaimana mulai dari Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan, semakin berjalan ke sini, Tuhan sedang membawa kita untuk terus menjadi penyembahnya. Tuhan mengajar kita untuk memuji dan menyembah Dia. Terus saya sendiri berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan selalu berbicara tentang kami harus memuji, kami harus menyembah? Bukankah itu adalah firman Tuhan yang wajib diajarkan kepada kita umat Tuhan? Tetapi makin kesini Tuhan mau kita bukan hanya bisa bernyanyi, Tuhan mau kita tidak hanya sekedar bisa berkata-kata tentang kebaikan Tuhan. Lebih dari itu, Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita mau belajar. Guys, bantu ya untuk ini. Kita boleh lihat dulu judul yang pertama, judul tema kita hari ini yang Tuhan mau kita belajar, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama katakan dengan saya 1, 2, 3. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita mau buka di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Di slide sudah ada, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahnya demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita saat ini. Sekali lagi, bukan sekedar bisa menyanyikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Tapi Tuhan mau bawa kita lebih jauh lagi mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Silakan guys, slide selanjutnya penyembahan dalam roh. Kita mau belajar. Yang pertama itu apa definisi roh? Roh adalah bagian dari diri manusia yang berhubungan langsung dengan Allah. Roh kita adalah tempat di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia hidup itu diciptakan ada 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu berbicara tentang kesadaran berkomunikasi dengan pencipta. Tidak peduli dia mau cari agama apa-apa, tetapi sejak manusia diciptakan, rohnya itu selalu mencari sesuatu yang adi kodrati atau ilahi. Bersyukur kita bahwa kita dibawa oleh Roh Kudus untuk mengenal bahwa roh kita itu sudah ditentukan untuk
bukan berkenalan ya, untuk hidup bersama-sama dengan Roh Kristus. Karena kita percaya bahwa orang-orang yang sudah mengaku Yesus Kristus Tuhan, di dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Pernah ada yang bilang begini, kalau dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu Saudara baca, Roh Allah itu meninggalkan Saul. Lalu ada yang bertanya begini, apakah di dalam masa perjanjian baru ini Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Selama kita tidak menyangkal Yesus Kristus itu Tuhan, maka Roh Kudus itu tetap diam dalam kita. Amin. Persoalannya adalah kenapa ada jemaat Tuhan yang satu, dia bisa dominan roh itu menguasai dia, hingga karunia Roh Kudus itu bermanifestasi di dalamnya. Tetapi ada jemaat yang lain yang Roh Kudus juga ada di dalam dia, tetapi kurang bermanifestasi. Bukan karena Roh Kudus tidak ada atau Roh Kudusnya keluar masuk. Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang pada saat kita mengaku Yesus Tuhan, maka itu Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tetapi Roh Kudusnya itu dicuekin, tidak dimaksimalkan peranannya. Sekarang contohnya begini, saya hidup dengan Bapak JJ setiap hari. Tetapi saya tidak membangun komunikasi dengan dia, entah berkelahi, entah sekedar bertegur sapa. Kami akan menjadi orang asing. Ini adalah gambaran. Begitu juga Roh Kudus itu sudah diam dalam kita. Tetapi kalau kita nggak pernah ngajak dia ngomong, Roh Kudusnya dicuekin, kita lebih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dan mengabaikan Roh Kudus. Roh Kudus tetap ada, tetapi manifestasinya yang harusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, karena itu Tuhan sediakan bagi kita, tidak berfungsi. Katakanlah seperti itu. Nah, karena itu kita juga mau belajar bagaimana kita terus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Caranya gampang. Ini juga pernah saya sharingkan, ajak Roh Kudus ngomong. Gampang kan? Ada satu film itu memang film rohani. Jadi saya tersentuh sekali nontonnya. Penampilan Tuhan Yesus waktu itu dilambangkan sebagai seorang pria yang punya kafe. Dan kafe itu gratis di tengah kalau orang penduduk sekitar itu bilang, loh di situ kok ada restoran, harusnya tidak ada. Tetapi pada saat itu ada satu bencana alam, jalan tertutup, sehingga kafe itu tiba-tiba orang-orang yang lewat itu melihat, oh ada kafe, ada tempat makan, dan di luar itu ada tulisan for free, berarti gratis. Akhirnya orang-orang yang terkena musibah tidak bisa meneruskan perjalanan orang luar kota, mereka singgah ke kafe itu. Jadi pria ini dilambangkan sebagai Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini menyapa orang-orang yang datang. Ada yang bermasalah, mau cerai dengan istrinya, ada yang lari dari rumah, ada yang pengusaha yang sombong. Jadi mereka semua ngumpul di situ. Disapalah oleh Tuhan satu-satu. Misalnya, hai Grace, apa kabarmu? Jadi kaget kan, loh, dari mana kamu tahu namaku? Akhirnya dengan santainya pengelola kafe ini, pemilik kafe bilang, aku Yesus, aku tahu semuanya. Yang lain kan nggak percaya, masa sih Yesus hadir di situ dalam rupa seorang pria. Nah akhirnya Tuhan juga menyapa salah seorang pria namanya Hans kalau tidak salah. Jadi Hans bilang, kamu saat ini aku tahu kamu sedang sedih karena istrimu mau menceraikan. Loh bagaimana kamu tahu? Aku kan Yesus, ya aku pasti tahu lah. Bahkan aku sudah merencanakan hidupmu sebelum kamu dilahirkan. Aku sudah membuat rencana itu. Lalu bagaimana Tuhan, aku nih gak ingin bercerai. Gampang, minta saja kepadaku, perkara itu saya pegang. Tuhan Yesus bilang, minta saja kepadaku. Minta. Dan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang bilang bahwa
Tuhan Yesus waktu itu lagi kumpul dengan murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus bilang, sampai saat ini kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak minta. Jadi di dalam perjanjian baru itu katakanlah ada beberapa bagian di mana Tuhan Yesus hadir dan di mana peranan Roh Kudus. Jadi pada saat Tuhan Yesus hadir dalam rupa manusia selama 3,5 tahun masa pelayanannya, Roh Kudus kelihatannya Roh Kudus tidak begitu peranannya tidak begitu banyak. Mengapa demikian? Kalau Bapak Ibu punya kesempatan kalau baca Alkitab online yang terjemahan baru, di situ ada bagian dari kamus atau dictionary Alkitab. Jadi Bapak Ibu bisa klik dan di situ ada penjelasannya. Kenapa? Oh tidak, saya cantumkan di situ ya. Misalnya kenapa sih Tuhan Yesus kelihatannya Roh Kudusnya kurang berperan? Di situ ada penjelasan bahwa Roh Kudus kelihatannya kurang berperan karena Yesus hadir, belum berangkat kepada Bapa. Tetapi janji firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan. Dia bilang, adalah lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa, karena dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi kalau Tuhan Yesusnya belum pergi kepada Bapa lewat karya salib, Roh Kudus belum maksimal difungsikan, karena Tuhan Yesusnya masih ada gitu. Tetapi ketika Tuhan Yesus di zaman rasul-rasul setelah Tuhan Yesus disalibkan dan dia naik ke surga, kejadian di Roma, maksudnya di kitab Roma, pada saat murid-murid berkumpul, itulah Pentakosta yang pertama, bagaimana Pentakosta itu dicurahkan, dan di situ Roh Kudus bermanifestasi dengan luar biasa. Di dalam kisah para rasul itu, para rasul itu bekerja, di situ baru terlihat bagaimana peranan Roh Kudus yang luar biasa. Nanti kita lihat seperti apa Roh Kudus itu. Oke, langsung. Itu perkenalan bahwa roh kita adalah tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, penyembahan dalam roh. Berarti penyembahan yang tulus, yang berasal dari dalam hati, bukan sekedar tindakan lahiriah. Penyembahan yang benar tidak bisa dipisahkan dari sikap hati yang menyembah Tuhan sepenuh hati. Itu juga harus koreksi. Apakah pada saat kita bersama-sama seperti ini kita sudah menyembah hati kita kepada Tuhan? Sebab firman Tuhan juga bilang, kalau kita mengasihi Tuhan, kasihilah dengan seluruh akal budi kita. Artinya itu juga bicara tentang apa? Dengan seluruh tindakan kita. Contoh yang paling sederhana. Misalnya kita mau bilang, WR-nya bilang, mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Angkat saja. Ini adalah bentuk bahwa kita sepakat. Kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat tangan. Ingat dong, kalau kita ada satu kesepakatan, walaupun misalnya WL yang ngajak, ada satu kesepakatan, ada satu kesungguhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu memang betul-betul hadir. Sebab dia menggenapi firman-Nya, 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, aku hadir. Terus pertanyaannya, kalau sendirian Tuhan gimana? Tuhan hadir nggak ya? Itulah peranan Roh Kudus. Mau kita di mana-mana, pada saat kita menyembah Tuhan, Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Amin. Kemarin sebenarnya dengan model baru kita seperti ini, terus terang banyak waktu yang harus disiapkan untuk menyusun LPPT. Kami kemarin di komsel kami yang lama, walaupun kami sudah berbeda gereja saat ini, tapi karena bertetangga ya, jadi kami bilang dengan ketua komselnya, kalau kami masih diizinkan, biarlah kami tetap berkomsel di sini, karena pertimbangannya tetangga dan mereka tidak keberatan. Walaupun kami sekeluarga sudah tidak satu gereja lagi, tapi kalau bisa mereka bilang kita komselnya tetap sama-sama. Oke. Jadi di dalam komsel kami itu ada beberapa gereja. Ada gereja Betel Pembaharuan,
ada gereja Marturia, gereja GKE, kemudian ada gereja Kairos, dan gereja yang lainnya jelaskan. Di situ kita bersama-sama karena kita bertetangga. Nah, jadi kemarin kan diajak untuk refreshing awal tahun, beberapa konselnya ngajak kita. Jadi saya itu sebenarnya sudah nggak mau ikut. Di dalam catatan bis keberangkatan saya cuma tulis JJ dengan bapaknya. Lalu saya izin. Alasan saya dengan yang lain, aku nyiapin bahan, saya bilang gitu. Karena aku harus banyak tanya nih sama Roh Kudus ini. Disautin lah sama satu orang. Roh Kudus itu kalau mau ngomong itu bisa di mana saja kalau kamu lagi. Iya juga ya. Sebenarnya alasan saya saja karena saya nggak mau ikut, karena saya mau nyiapin bahan ini gitu. Sebenarnya pun Roh Kudus itu sudah ngomong apa yang harus disampaikan. Jadi persoalan saya bilang, oke, Roh Kudus boleh ngomong, tapi kan mata sama tangan sama ini yang harus kerja gitu. Ya iya, kalau misalnya Roh Kudusnya langsung bikin slide kan enggak. Nah, itu maksud saya kemarin. Tapi saya pikir ya juga ya, saya tidak bisa beralasan tidak ikut karena saya harus berdua dengan Roh Kudus. Nggak bisa juga karena memang tidak Alkitab. Ya, Roh Kudus kalau ngomong bisa di mana saja. Oke, akhirnya saya berangkat. Karena itu sehari sebelumnya ya saya memang harus mediakan waktu untuk itu. Intinya adalah Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi dengan alasan apapun. Kalau Roh Kudus mau ngomong seperti kesaksian Pak Gembala waktu itu, lagi nongkrong pun di toilet maksudnya, Roh Kudus bicara, ajak Roh Kudus itu ngomong. Nah, karena itu yang ketiga, kehadiran Roh Kudus dalam penyembahan, kita tuh mengandalkan pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus yang membantu kita menyembah dalam kebenaran dan ketaatan. Kita mau paling tidak melihat di slide selanjutnya apa yang Alkitab katakan juga tentang Roh Kudus. Ingat tadi yang pertama bahwa kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita masih membahas apa itu roh. Bagaimana hubungan Roh Kudus dengan kita. Kita lihat di Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Sekarang saya hati-hati ya, saya cek dulu terjemahan baru apa firman Allah yang hidup. Karena kita semua menggunakan terjemahan baru. Oke. Tolong salah satu membacakan, sudah dari slide, Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Amin. Kadang-kadang kalau baca firman Tuhan seperti ini, hati saya itu melonjak-lonjak. Ada satu dahsyat ya gitu. Ada satu kegairahan. Ada satu kegairahan, walaupun tadi itu rasanya pas mau berangkat, aduh, minta ampun sakit perutnya gitu. Kata belum pernah terjadi. Saya pikir Tuhan, kalau nanti aku sakit perut pada saat sharing, Tuhan yang tanggung jawab. Saya bilang gitu, sudah mau berangkat tuh, mohon maaf sampai ada 10 kali saya harus ke belakang. Saya bilang, pokoknya Tuhan tanggung jawab kalau sakit perut nanti. Nah, intinya adalah Roh Kudus itu yang ngajarin kita banyak hal. Dan yang luar biasa di ayat ini apa? Yang membuat saya bersuka cita adalah yang Bapa punya itu Tuhan Yesus punya. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus berfungsi sebagai penuntun yang membawa orang percaya kepada kebenaran dan menyatakan hal-hal penting untuk iman mereka. Saya tanya, kenapa kami harus belajar lagi Roh Kudus tentang menjadi penyembah? Bukankah, mohon maaf, setiap minggu kami sedang menyembah itu rasanya benar-benar saja gitu.
Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena dalam setiap ibadah minggu kita, saya boleh rasakan ada hadirat Tuhan, saya boleh rasakan ada sukacita. Rasanya sudah benar ya, amin Tuhan itu. Tetapi yang Tuhan mau kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tuhan mau kita membayar di dalam roh dan kebenaran. Harus ada pemahaman-pemahaman yang baru terus. Oke. Kemudian juga sekali lagi kita mau kenal paling nggak sedikit siapa Roh Kudus itu di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Silakan boleh satu lagi membacakan, boleh pakai mic. Panuska atau Mama Oci. Karena ayatnya sudah saya sediakan, jadi nggak perlu buka-buka lagi. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7, silakan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan Roh Kudus, roh untuk kepentingan bersama. Amin. Ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudus memberi berbagai karunia untuk membangun tubuh Kristus dan baik sesama. Ada dua hal, membangun tubuh Kristus dan melayani sesama. Ujung-ujungnya apa? Kemuliaan bagi Kristus dan untuk sesama. Jadi mau kita misalnya dikaruniakan Roh Kudus apa saja, pelayanan-pelayanan itu tetap ujungnya satu, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada untuk kepentingan diri sendiri kalau Roh Kudus itu memberi karunia kepada kita. Berbagai perbuatan ajaib. Artinya kalau kita mau bersama-sama Roh Kudus, hal-hal ajaib dan tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan itu. Bahkan pada saat kita tidak mau dalam artian secara fisik mungkin kita kelelahan dan ada pelayanan. Tetapi kalau kita tetap andalkan Roh Kudus, tetap Roh Kudus bisa lakukan keajaiban. Suatu saat dalam tim doa kami diminta untuk berdoa syafaat. Pada waktu itu saya kena bagian doa syafaat untuk apa gitu. Saya merasa saya itu sedang tidak baik-baik saja. Rasanya juga doa waktu sangat terpaksa. Tetapi karena tiba-tiba saya ditunjuk untuk berdoa untuk kepentingan orang yang orangnya bahkan tidak saya kenal, orang itu datang, doakan aku ya, aku perlu ini, dia perlu pekerjaan waktu itu. Padahal waktu itu saya pun belum bekerja secara, maksudnya bekerja sudah menjadi bagian dari satu perusahaan, belum, saya masih bekerja serabutan. Tiba-tiba dia datang minta didoakan untuk bekerja. Kan saya harus mendoakan yang saya juga belum punya gitu. Dan pada satu kondisi saya juga sedang tidak baik, tapi karena orang datang doa masa kita tolak. Kebagiannya kami yang doa. Karena pemimpin doa saya ya sudah, akhirnya saya berdoa. Saya berdoa pokoknya Tuhan tolong, ya udah pokoknya Tuhan tolong, bukan Tuhan tolong. Gak lama setelah itu, sekitar 2 atau 3 minggu setelah itu, tiba-tiba rekan doa saya yang lain datang. Win, itu mas yang kemarin mau bilang terima kasih kenapa? Saya bilang, karena setelah kamu doakan didapatkan pekerjaan. Puji Tuhan, saya bilang, padahal pada waktu itu saya sendiri pun belum punya pekerjaan yang baik. Dan saya sedang dalam keadaan tidak baik. Tetapi apa? Roh Kudus yang menjawab doanya dia. Saya cuma perantara. Habis itu juga untuk kepentingannya dia, bukan untuk kepentingan saya. Dan sering kali Roh Kudus tuntun saya berdoa untuk orang lain, untuk hal yang saya sendiri pun belum punya. Itu sering sekali, bahkan pernah suatu saat saya ngomong, Tuhan, aku loh Tuhan belum punya ini. Tuhan suruh aku doain dia seperti ini. Bahkan waktu pada saat itu Tuhan kasih lihat apa yang Tuhan mau kasih untuk orang yang minta didoakan itu lengkap hal-hal yang
tidak pernah timbul dalam pikiran saya Tuhan mau kasih buat orang ini, lengkap Tuhan kasih. Dan akhirnya saya nanya, lah aku gimana Tuhan? Wajarlah, tetapi itulah Tuhan, itulah Tuhan. Asal kita bersepakat dengan Dia untuk kepentingan bersama, bukan sekedar kepentingan saya. Saya cuma menjadi saluran untuk Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan ke orang itu. Sampai saya penasaran nanya tentang penglihatan yang saya lihat tentang orang yang saya doakan. Kenapa Tuhan kasih dia dengan berkat yang seperti ini, sementara saya tidak pernah melihat berkat itu dalam hidup saya? Tuhan jawab, Roh Kudus jawab, karena aku melihat kesetiaannya. Oh, saya mengerti karena dia waktu itu dalam pergumulan yang luar biasa. Saya tahu bagaimana jatuh bangun keluarganya, dan Tuhan menemukan orang ini setia. Dan saya tidak berani untuk protes. Aku mau gitu juga. Oh, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tahu persis bagaimana dia bergumul dengan Tuhan, dan saya tidak di bagian itu. Tetapi Tuhan kasihnya itu persis, dan itu terjawab 12 tahun kemudian. 12 tahun apa yang saya lihat, apa yang dia doakan baru Tuhan jawab. Tetapi saya bersyukur kami berdua sama-sama menjadi saksi. Tuhan itu luar biasa untuk doa. Roh Kudus memberi pernyataan untuk kepentingan bersama dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Tadi kita belajar bisa menyembah di dalam roh. Sudah belajar bagaimana roh itu. Sekarang kita juga mau melangkah ke bagian selanjutnya. Penyembahan dalam kebenaran. Kebenarannya apa? Berdasarkan firman Tuhan. Semua orang di sini atau dimanapun boleh berkata, aku benar. Misalnya dalam sebuah pertikaian atau perkelahian, pasti orang-orang akan menganggap masing-masing dirinya benar, apalagi dalam sengketa. Dalam ruang sidang, semua akan mengatakan diri mereka benar. Itu manusiawi. Tetapi yang Tuhan mau dalam konteks menyembah Dia dalam roh dan kebenaran yang hakiki hanya di dalam nama Yesus. Hanya berdasarkan firman Tuhan. Ngeri-ngeri sedap. Ini harus dilakukan, suka nggak suka. Hal ini pun harus kita praktekkan. Pada waktu itu saya ditegur oleh seorang rekan doa juga. Waktu itu dia masih SMA dan saya sudah lulus kuliah. Tiba-tiba dia datang ke saya. Jadi nggak tahu persoalan saya itu apa, atau saya bertengkar dengan siapa. Tiba-tiba dia datang, Kak, dia bilang, saya panggil saya kakak. Kakak harus minta maaf sama orang ini. Lah, apa ya minta maaf? Jadi yang salah dia kok. Jadi di ruangan itu saya ini dikenal pokoknya difitnah sama orang itu. Bukan intinya hanya orang-orang di sekeliling saya yang tahu bahwa saya itu nggak salah. Jadi orang-orang itu memandang saya, Pipin yang salah, Pipin yang salah. Jadi ibaratnya satu kota ini menganggap saya salah. Ya saya marah lah. Biarpun anak Tuhan, kalau dipita tetap marah. Saya marah dan yang ke saya pokoknya nggak tegur juga. Tiba-tiba dia datang, kakak harus minta maaf sama dia. Kenapa aku ya minta maaf? Pokoknya Tuhan bilang minta maaf. Lah sekarang aku sudah nggak punya nomor kontaknya. Saya bilang hubungan kami karena sudah renggang dan terputus, walaupun dia rekan pelayanan saya juga. Akhirnya kami masing-masing berpisah. Saya pelayanan di tempat lain, dia di tempat lain. Dan untuk setiap kelihatan itu sudah males gitu, sudah urusan masing-masing sama Tuhan. Tiba-tiba anak SMA ini datang ke saya, kakak yang harus minta maaf. Kenapa harus aku minta maaf? Sebenarnya kan kakak yang salah kan, tapi orang menilai bahwa dia yang salah. Akhirnya ya karena sudah bilang, ya Tuhan suruh minta maaf akhirnya. Terus gimana sih, nomor telepon saya nggak punya Pak? Nggak punya. Cari cara Kak, pokoknya kakak harus minta maaf begitu kan ya. Sudah akhirnya saya coba masuk lewat FB pun tidak ada rasanya, kayak saya tidak berteman. Saya inbox, saya bilang saya harus minta maaf. Setelah sekian tahun tuh saya minta maaf, tidak dibalas, tidak dijawab, dicuekin. Dalam satu pelayanan
timnya dia datang ke Palangkaraya. Saya datangin dia. Saya ada minta maaf sama kamu. Saya bilang, kamu ada baca apa enggak? Ternyata apa? Sudah aku baca, dia bilang. Lah terus kok nggak dijawab? Sudah, lupakan saja. Oke, dia bilang. Sudah kalau gitu, saya sudah minta maaf, saya sudah ngaku salah. Nah, baru setelah itu hubungan kami pulih. Saya tidak bisa berdasarkan kebenaran saya sendiri. Dia pun tidak bisa dari kebenaran firman Tuhan apa? Minta maaf. Jenderal suruh Alkitab bilang apa? Mengampuni. Saya tidak suka melakukan itu. Jangan kira saya suka bertahun-tahun itu. Tapi kebenaran firman Tuhan nggak bisa dilawan. Itu kebenaran firman. Dan saya mau tetap jadi anaknya yang ikuti kebenarannya. Karena itu, pada saat kita menyembah Tuhan, berlandaskan pada kebenaran yang datang dari Allah, yaitu firman-Nya. Tanpa pemahaman tentang firman Tuhan, penyembahan kita bisa menjadi kosong dan tidak sesuai kehendaknya. Simpel ya kelihatannya. Intinya apa? Firman Tuhan itu dasar kita. Mau apa, mau kita seperti apapun, dasarnya firman Tuhan. Demikian pula kalau Tuhan mau pada saat kita menyembah Dia di dalam roda kebenaran. Kebenaran itu kalau paling gampang adalah firman Tuhan. Kita mau introspeksi kita masing-masing pada saat kita menyembah Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan ada satu kesalahan, kalau kita nggak bisa ketemu orangnya, misalnya nggak bisa minta maaf, bilang aja sama Tuhan, Tuhan aku tahu aku salah. Aku mau hidup dalam kebenaran, bukan kebenaranku sendiri. Percayalah, pada waktunya nanti Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu. Amin. Menyembah Tuhan di dalam kebenarannya Dia. Kebenaran apa lagi yang Tuhan mau? Kita mengikuti teladan Yesus. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Penyembahan yang benar juga mencakup hidup yang mengikuti teladan Kristus, hidup dalam kebenaran. Contohnya tadi, mau kita salah, mau kita benar, kalau itu udah Tuhan suruh, kalau Alkitab sendiri bilang, kita harus rendah hati, ya lakukan saja. Lakukan saja. Juga dengan pengetahuan dan pengertian. Penyembahan dalam kebenaran berarti bahwa kita menyembah Dia dengan pemahaman yang benar tentang siapa Allah itu dan bagaimana Dia bekerja dalam hidup kita. Ini paling mudah kita bisa alami kebenaran itu kalau kita mengalami berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesaksian kita pribadi. Jadi contohnya misalnya kesaksian pribadi itu gampang pada saat kita dalam kesesakan, kesusahan, pada saat kita menyanyi ya Tuhan, aku misalnya apa? Tuhan pasti buka jalan. Masalah masih ada, tetapi tiba-tiba ada damai sejahtera. Berarti saat itulah Tuhan sedang menjawab kita walaupun bukan seperti yang kita mau. Amin. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka pengetahuan dan pengertian kita akan semakin mendalam bagaimana mengikut Tuhan itu. Oke, lanjut. Penyembahan yang dikehendaki Bapa, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu yang dikehendaki Bapa. Dalam ayat ini Yesus menegaskan bahwa Allah menginginkan penyembahan yang sejati, penyembahan yang dilandaskan pada roh yang tulus dan kebenaran yang nyata. Bapa tidak mencari penyembahan yang hanya berdasarkan ritual atau tradisi tanpa makna sejati. Paling mudahnya ini kalau dipraktekkan adalah pada saat kita mengalami dalam satu pelatihan worship leader dalam satu pelatihan itu ada satu rumus yang gampang yang tidak hanya diterapkan untuk worship leader atau singer tapi untuk semua jemaat.
Kalau kita menyanyi atau menyembah Tuhan, yang paling gampang, apa yang kita alami sama Tuhan, baik itu tentang pertolongannya, baik itu tentang kebaikannya, nyanyikan itu. Maka itu otomatis akan menyentuh hati kita. Itu otomatis akan menyentuh jiwa kita. Karena apa? Karena kita mengalaminya sendiri, bukan kata orang. Alamilah lagu yang kamu nyanyikan. Nyanyikanlah lagu yang kamu alami. Gampang kan? Gampang. Karena pada saat itu adalah satu pengalaman pribadi. Pernah saya sharekan juga bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah perkataan-perkataan firman yang dilakukan. Ada satu ujian juga yang kelihatannya nggak enak, tetapi di situ justru membangkitkan semangat. Walau pohon ara tak berbuah, itu tentang masa-masa kesulitan di zaman perjanjian lama. Saya lupa apa di kitab Hagai atau apa itu. Pohon anggur tak berbuah, ujung-ujungnya apa? Tapi aku kan tetap setia karena Yesusku tetap setia. Nyanyikan lagu yang kita alami dan alamilah lagu yang kita nyanyikan. Ku terhubung denganmu, walaupun lagi di motor atau lagi di jalan. Maksud saya ingat, iya ya Tuhan, ya aku terhubung denganmu. Bangun, karena kita tidak bisa mengikuti orang lain harus seperti kita, atau kita harus menjadi seperti orang lain. Tapi alami bagaimana hidup pribadi berjalan bersama Tuhan. Setiap kita pasti berbeda, pengalaman hidup kita berbeda, tetapi firman-Nya itu sama. Amin. Allah mencari penyembah-penyembah yang bersedia datang kepadanya dengan hati yang penuh ketulusan, bukan berdasarkan kewajiban atau kepentingan pribadi, melainkan sebagai respon atas kasih-Nya. Respon atas kasih-Nya. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, nggak akan sulit kalau kita bilang, Tuhan terima kasih ya, terima kasih, Tuhan baik buat saya hari ini. Walaupun ya bunyi ting, bagian masih bunyi, itu manusiawi, tetapi kasih Tuhan itu yang menjadi sandaran kita. Kalau kita ingat bahwa Yesus masih kasih tolong aku, itu akan jadi kekuatan. Oke, penyembahan tidak terbatas pada tempat. Di dalam ayat awal yang kita baca tadi itu historisnya adalah bagaimana ketika Yesus ketemu sama perempuan Samaria. Jadi orang-orang Samaria pada waktu itu kalau mereka mau menyembah Tuhan, mereka berkiblat kalau baik Allah. Baik misalnya orang Samarianya lagi di Palangkaraya nih, baik Allahnya menghadap kemana? Ke utara. Maka mereka utara mana sih? Selatan paling gampang. Misalnya baik Allah itu ada di selatan, maka mereka harus berdoa itu menghadap selatan. Inilah yang memunculkan kenapa pada saat itu ada dialog itu bahwa penyembahan itu Tuhan bilang itu sekarang nggak terbatas hanya di satu tempat. Dan itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur bahwa GBI saat ini diberi kesempatan untuk membuka sebanyak-banyaknya gereja atau rumah Tuhan untuk orang beribadah. Dan tidak dibatasi lagi. Silahkan mau buka gereja di sebelah, atau panus nanti mau kompleks sebelah. Silahkan. Tapi tidak hanya bicara tentang tempat. Oh haleluya. Nah, intinya adalah kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, misalnya di rumah. Kalau itu Bapak Ibu, saudara-saudara lihat latar belakang foto kita itu, nah itu adalah
Kita bisa lakukan penyembahan saat kita bersama-sama. Contohnya apa? Gampang. Kita kan bersyukur sebelum makan. Kita makan dengan sukacita. Kita makan makanan ada momen apa ya itu ya. Intinya pada saat kita bersukacita itu kita mengucap syukur, kita bilang makasih, Tuhan itu sedang menyembah. Kita sedang menyembah Dia di dalam lingkup kita yang penuh dengan sukacita. Kita mengucap syukur. Jadi bisa di tempat kerja, di sekolah, atau di dalam setiap aspek hidup kita. Kadang-kadang di kantor itu kalau teman-teman belum datang, saya mutar lagu rohani. Kan nggak enak kalau misalnya saya teriak-teriak sendiri, datang teman yang nggak ngerti lagunya, baru saya ganti. Di tempat kerja pun atau di tempat sekolah, kita bisa lakukan penyembahan kepada Tuhan. Di mana saja. Kalau saya sih seringnya di motor. Nah, kemudian kehidupan yang menyembah itu seperti apa? Sedang aspek kita seharusnya membentuk penyembahan dalam tindakan, kata-kata, dan sikap menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, berarti menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah dalam segala hal. Dasarnya apa? Alkitab. Alkitab aja sudah. Sudah baca Alkitab hari ini? Sudah ya, ini ya. Sudah ini. Jadi kesimpulannya, sekarang khotbah kita harus pakai kesimpulan ini. Ini wajib dari Gembala. Udah saya nggak biasa pakai kesimpulan. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang lahir dari dalam roh atau dari hati kita. Dan berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Allah mencari penyembah yang datang kepadanya dengan hati yang tulus dan ketaatan kepada kebenarannya, yang tidak terikat oleh tempat atau bentuk fisik. Amin. Sederhana ya Tuhan. Kita menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenarannya, bukan kebenaran kita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah boleh tahu mengingatkan lagi. Dalam beberapa waktu ini Tuhan mau kami mengejar hadirat-Mu. Tuhan mau kami menyembah-Mu di dalam penuh kebenaran, bukan berdasarkan kebenaran kami sendiri. Lebih dari itu Tuhan mau Roh Kudus, Engkau kami minta untuk memimpin kami dalam segala penyembahan kami, supaya penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kebenaran juga kehidupan kami melalui perjamuan kudus yang sebentar akan kami lakukan. Di dalam setiap perjamuan kudus ini ada satu kebenaran yang luar biasa. Perjamuan kudus ini menyatakan kematian dan penebusan atas setiap kami, yang membuat kami hidup. Kami tidak bisa berjalan di dalam kebenaran kami sendiri. Kami membutuhkan kebenaran-Mu Tuhan yang berlandaskan dari Alkitab, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba sudah menyampaikan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakannya di dalam setiap roh, jiwa, dan tubuh jemaat-Mu. Engkau yang menjawab setiap kebutuhan mereka. Kalau sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus, Engkau yang menguduskan setiap kami, roh, jiwa, tubuh kami dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga setiap perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk ketika kami makan dan minum, tetapi menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Menguduskan setiap hamba-Mu melayani perjamuan, menguduskan setiap kami, melayani setiap kami supaya kami berlayak makan minum setuju dan kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan kudus. Amin. Lagunya